Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini Berkamas Teran ingin membahas pertanyaan dari salah satu subscriber kita dengan akun dakwah hijrah official. Nah, pertanyaannya adalah izin Om buat konten atau bagi tips untuk murai batu pastol supaya nampil stabil di gantangan. Jadi gini, kita ngomongin perawatan murai batu pastol, kalau saya itu biasanya saya klasifikasikan menjadi dua. Ada pastol yang memang kita rawat dari trotolan, ada pastol yang memang kita beli dalam kondisi memang sudah jadi pastol ya teman-teman. Nah, kenapa saya menjadikan dua klasifikasi ini? Karena kalau misalkan kita merawat dari trotol, bisa dibilang kita bisa mencetak dia tuh dari nol, kita tahu settingan dia dari awal, kita tahu perawatannya dia dari awal, dari trotol, makanan makannya gimana, terus karakternya seperti apa. Kita bisa dibilang lebih sedikit mudah lah untuk mencetak murai batu yang sesuai dengan karakter kita gitu. Nah, kalau misalkan memang murai batu yang memang kita beli sudah dalam keadaan pastol, biasanya itu kan sudah kena setting dari pemilik sebelumnya, dan terkadang ada yang memang pemilik sebelumnya itu tidak memberikan 100% settingan IF dan lain-lainnya gitu. Jadi dalam kasus ini saya coba menjelaskan secara detail yang saya pahami tentang dua klasifikasi ini, teman-teman. Namun biar nggak gagal paham dalam menjelaskan ini, simak terus videonya teman-teman. Jangan di skip-skip. Oke, gini teman-teman. Jadi ya yang pertama kita bahas tentang murai pastol, namun kita pelihara dari trotol. Biasanya untuk murai-murai yang seperti ini, untuk nyari stabilnya, untuk nyari seenggaknya dia setiap digantang tuh mau kerja lah gitu teman-teman. Itu biasanya kalau saya perawatan dari trotol itu, saya sudah mewajibkan burung-burung trotol itu jemur teman-teman. Jadi kan ada beberapa teman-teman mungkin yang burung masih trotol itu nggak mau kena jemur atau jemurnya asal aja. Kalau saya enggak teman-teman, karena saya pengen nyari fighternya dia dari usia dini. Jadi saya biasanya setiap hari itu saya wajib mengembun burung-burung trotol saya agar birahinya cepat naik, cepat bisa tumbuh birahinya, dan cepat ngeplong teman-teman. Jadi pengembunan itu saya mewajibkan di burung trotol. Nah setelah itu, setelah melakukan pengembunan, biasanya saya melakukan penjemuran. Penjemuran itu biasanya saya mulai kalau misalkan burung trotol itu baru sampai di rumah saya, biasanya saya melakukan penjemuran itu sekitar 15 menit di awal. Itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, saya membiasakan dia untuk kena jemur atau kena matahari itu selama setengah jam selama 3 hari. Setelah setengah jam, saya naikkan dia menjadi 45 menit. Itu maksimal, teman-teman. Itu versi saya. Jadi, setiap hari burung trotol saya wajib embun, wajib jemur. Di awal dia datang 15 menit selama seminggu, setelah itu peralihan ke 30 menit selama 3 hari, habis itu peralihan ke 45 menit, seterusnya sampai dia berjalan ke mutasi pastol, teman-teman. Itu untuk masalah pengembunan dan penjemuran. Untuk masalah IF, biasanya untuk burung-burung trotol saya di sini, saya tidak main settingan untuk burung trotol. Karena apa? Ingat, burung trotol itu masih butuh asupan yang banyak untuk masa pertumbuhannya. Jadi teman-teman jangan setting-setting murai trotolnya dulu gitu. Jadi kenyangkanlah dia, fokus untuk pertumbuhannya. Di mana pertumbuhan itu yang sangat berpengaruh untuk masa depannya dia ke depan gitu. Jadi kalau saya itu biasanya saya berikan dia jangkrik 10 atau 15 tergantung besar badan trotolnya. Kalau misalkan badannya agak besar, biasanya saya berikan 15 ekor. Kalau misalkan badannya agak kecil, bodinya agak kecil, saya biasanya memberikan 10 ekor, teman-teman. Jadi untuk IF saya mengenyangkan dia. Nah, untuk kroto saya memberikan seminggu 2 kali, teman-teman. Wajib kalau di saya. Itu biasanya saya kasih di hari Senin dan hari Jumat, teman-teman.
Pindah ke masalah pemandian. Pemandian dari trotol itu saya sudah wajib membiasakan dia masuk keramba. Bang, susah masukin keramba. Iya, tapi lebih baik kita susah mengajarkan dia mandi keramba di saat trotol ketimbang sudah pastol, teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman burung-burung trotol itu sudah dibiasakan untuk mandi keramba. Nah, bagusnya kalau menurut saya, burung trotol itu dimandikan di pagi hari sebelum dilakukan penjemuran, teman-teman. Agar dia terbiasa mendapatkan kesegaran di pagi hari, itu juga menurut saya bisa memancing birahinya dia. Karena setelah kita mandikan, kita anginkan, kita jemur. Jadi mental, suhu badan, birahinya itu dapat semua combo di pagi hari, teman-teman. Tuh balik lagi itu menurut saya perawatan saya dari awal kalau megang trotol. Nah, itu perawatan dari trotolnya, teman-teman. Lalu kita move ke masalah pastolnya. Jadi setelah dia mutasi atau dia sudah mulai jatuh bulu segala macam, barulah burung itu saya sendirikan, saya masukkan ke ruang masteran. Saya fokuskan lagi untuk mendengar masteran-masteran, teman-teman. Eh bukan berarti waktu throttle itu saya nggak masterin, tetap saya masteri. Cuma maksudnya kalau di saat throttle itu saya masih menggabungkan dia dengan burung-burung yang ramai lah gitu. Jadi nggak saya fokuskan untuk mendengarkan salah satu burung gitu. Biar dia mendengar terserah mau masukin yang mana. Namun di saat dia sudah jatuh bulu, saya langsung masukkan ke ruang masteran. Lalu saya masukkan masteran-masteran atau materi-materi yang memang saya ingin masukkan ke burung tersebut. Di saat dia jatuh bulu, biasanya saya sudah mulai mendrop eh, jangkriknya. Kalau misalkan dari 15, saya turunkan jadi 10. Kalau misalkan dari 10, biasanya saya drop jadi 5. Tujuannya agar dia fokus untuk ambrolnya. Yang penting makanannya tercukupi, extra foodingnya juga tercukupi. Setelah berjalannya waktu, dia sudah mulai dorong ekor, barulah saya jor dia jangkrik lagi. Tujuannya apa, teman-teman? Karena di saat dia dorong ekor, dorong sayap-sayapnya, burung tersebut mempunyai kewajiban untuk makan nutrisi yang berlebih untuk menopang tenaga yang diperlukan gitu untuk dorong-dorong bulu ekornya itu, teman-teman. Jadi misalkan yang tadi saya bilang di drop 55, kalau misalkan memang udah mulai dorong ekor, saya naikkan lagi ke settingan awal pas throttle gitu, teman-teman. Untuk rotonya saya tetap berikan seminggu 2 kali. Nah, setelah dia menjadi pastol seutuhnya, teman-teman, barulah kita mulai jemur sambil kita cari settingan dari si jangkrik atau extra fooding tersebut. Balik lagi, kalau kalian teman-teman memiliki trotol dari awal atau memiliki pastol yang memang dirawat dari trotol, percayalah itu lebih enak dilihat karakternya, bisa pahami karakternya pelan-pelan. Jadi kalau saya biasanya di saat dia udah full dorong ekor, saya perhatikan di saat penjemuran awal yang masih pelan-pelan. Saya lihat karakternya seperti apa, baru kita pelan-pelan cari settingan IF untuk di lapangannya, teman-teman. Biasanya kalau saya startnya itu, kalau misalnya dia setelah pastol, biasanya saya start dari 77 dulu, teman-teman. Misalkan dorong ekornya udah mulai selesai nih, teman-teman. Saya turunin pelan-pelan. Anggaplah yang dari 15 tadi ya, teman-teman. Dari 15 saya turunkan misalkan jadi 12 hari ini. Selama 3 hari. Besoknya saya turunkan lagi jadi 77 misalkan. Intinya jangan langsung di drop dari 15 ke 77, teman-teman. Setelah itu baru kita jalankan rutin sampai dia bulunya kering, sampai dia istilahnya siap untuk digantangan, barulah kita tes dengan settingan 77 tersebut. Karena kalau misalkan kita langsung tes di 15-15 sampai dia nanti digantangan, takutnya ternyata karakternya burungnya rada birahi, nuruninnya agak susah gitu. Takutnya lagi burungnya ternyata fighternya tinggi banget nih, ditambahin jadi 15-15, tenaganya makin berlebih gitu. Yang nanti akhirnya di atas digantangan mainnya jadi over banget gitu. Makanya biasanya setelah burung selesai mabung di pastol itu, saya memberikan settingan awal di 77 agar bisa mudah menaikkan atau menurunkan extra foodingnya. Itu tips dari saya atau saran dari saya pertama untuk
burung murai pastol yang memang dirawat dari trotol ya teman-teman. Lalu next ke selanjutnya. Bang, bagaimana jika burung pastolnya itu memang sudah beli dalam keadaan pastol? Gini teman-teman, kalau ditanya bagaimana cara mengondisikan burung pastol agar stabil, sebenarnya jawabannya itu susah karena burung masih pastol itu birahi emosinya tuh masih masih labil gitu. Kadang dia bisa enak birahinya, kadang nggak enak gitu. Jadi untuk nyari kestabilan itu kan butuh kemapanan. Jadi tips-tips ini hanya untuk mendongkrak bagaimana cara kita mengakali burung itu lumayan stabil. Lumayan stabil dalam arti stabil kerja ya teman-teman. Nggak bisa 100% stabil karena burung mapan aja kadang ya tahu sendiri lah teman-teman. Kadang enak mainnya, kadang ya begitu gitu. Walaupun memang udah kita tahu dia sering juara gitu teman-teman. Oke, back to topic. Kalau memang teman-teman burungnya itu beli dalam keadaan sudah pastol, biasanya kalau saya itu saya ikutin dulu settingan dari pemiliknya. Let's say kita kasih contoh misalkan dari pemiliknya jangkriknya IF-nya 77, penjemurannya setiap hari 15 menit misalkan. Mandinya seminggu 2 kali. Kita ikutin aja semuanya. Dalam 1 minggu atau 2 minggu dia di rumah atau 1 minggu deh dia pindah ke rumah kita. Bawa teman-teman, gak usah pakai settingan apa-apa, gak usah dibom, gak usah di macem-macemin, pokoknya pakai settingan harian. Saya kenapa begitu? Karena biasanya saya kalau mau ngelihat karakter burung itu, saya nggak pakai macem-macem teman-teman. Jadi saya ikutin dulu settingan hariannya buat lihat karakter aslinya dia tuh di atas gantangan gimana gitu. Setelah memang kita tahu hasilnya apakah tuh burung 77 pakai settingan harian nampar-nampar atau mungkin pasang badan aja, dari situ kita udah bisa menganalogikan. Oke, mungkin teman-teman yang sudah nonton video saya dari kemarin gitu, tahulah eh, tipikal over emosi gimana, over birahi gimana. Jadi singkatnya, kalau misalkan kita bawa kegantangan itu di atas misalkan, wah nabrak, bongkar materi segala macem, ya udah garis besarnya adalah itu burung over emosi teman-teman, tapi tenaganya kurang. Langkahnya apa? Naikinlah IF-nya dari 77 misalkan, naikin ke 10-10. Coba itu selama coba itu dicoba sampai 2 minggu, jangan 1 minggu. Biasanya burung itu kalau baru perubahan settingan 1 minggu itu masih ada efek dari yang kemarin. Biasanya saya kalau ubah settingan itu 2 minggu saya pakai settingan itu baru saya tes teman-teman. Kebalikannya teman-teman, jika misalkan di atas ternyata burung hanya pasang badan, nggak mau bongkar, bunyinya pun hanya ngukluk-ngukluk aja gitu, kebanyakan gayanya doang. Bisa dipastikan kemungkinan 80% burung itu birahinya agak ketinggian. Gimana cara ngakalinnya? Bisa langsung diturunkan IF-nya dari 77 ke 55, bisa juga tetap 77 tapi masalah eh, apa? Pengumbarannya kita tambah. Sorry teman-teman agak nge-lag. Intinya kalau misalkan ternyata di atas cuma pasang badan, ngukluk aja, jalannya banyak. Bisa diturunkan IF-nya jadi 55. Kalau IF-nya nggak mau diturunkan, mau 77, pengumbarannya bisa dinaikkan intensitasnya. Bisa main embun malam juga. Bisa juga mandinya agak dijarangkan. Ini versi saya. Karena kalau saya itu burung birahi biasanya mandinya lebih saya jarangkan sedikit, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan yang tadi masalah bagaimana cara menstabilkan burung pastol. Jawaban intinya adalah burung pastol itu sulit untuk dibikin stabil karena birahi dan emosinya masih labil sekali, teman-teman. Namun itu cara saya mengakali bagaimana cara menemukan settingan yang pas dari trotol ke pastol atau saya beli dalam kondisi pastol gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun memang pembahasan saya yang kurang jelas, bisa di kolom komentar ditanyakan ataupun bisa WA saya langsung. Insya Allah jika saya ada waktu saya akan membalasnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.